Per, hari-hari ini tuh kita mesti olahraga. Gua rutin tiap pagi. Lihat, coba. Ayo misi olahraga dulu. Olahraga, Mister. Salah tuh posisinya. Salah gimana? Kalau kata trainer gua, badan tuh mesti tegak. Kata coach gue, agak bengkok dikit nggak apa-apa. Oh. Kata pelatih gua, posisi badan nggak masalah, fokus di tangannya aja. Itu ada trainer pelatih coach. Bedanya apa? Duh, kok gelap? Kenapa nih? Halo tim Jos. Bosman. Kalian sepertinya perlu mempelajari hal baru dari seorang certified coach. Dan ini akan menjadi misi kalian kali ini. Koordinatnya sudah ada di GPS kalian. Kunjungi, pelajari, dan bagikan ilmunya kepada semua pemirsa Jos TV. Jalankan. Permisi. Sepada. Miss Lista. Permisi, kita yang mau interview. Bukannya masih 2 jam lagi? Ya, kan kita biasa Before time. Iya. Biasa. Terima kasih. Ini tapi masih jam lari gue pagi-pagi begini. Oh, gitu. Waduh. Ya. Gimana kalau gue ajak lo berdua lari dulu? Kan udah lebaran. Hah? Jadi yuk kita lari dulu. Udah lebaran ya. Gimana? Aduh, nggak bisa kita tunggu aja di sini. Aduh, gak seru nunggu di rumah, garing ntar lo. Gitu. Kayak cucian kering, mendingan ikut gue lari. Aduh, ampun. Oh, gitu ya? Ya udah deh, mau gimana Ya udah lagi. deh. Ya, sip. Udah. Nggak kuat. Ampun gua. 1 hour later. Oke, Miss Lista. Aduh, gimana kabarnya? Kayaknya bahagia banget nih. Iya. Gimana nggak bahagia Gimana lihat tuh, muka ya? lo berdua oke, dalam oke. hidup gue habis Oh, iya. PPKM juga jedeng gitu. Oh, Tunggu. iya, iya. Ini perkenalkan diri dulu dong. Oh, perkenalan Oh, diri. iya, Siap, udah. siap, Perkenalkan siap. diri, kegiatannya apa sekarang? Apa kira-kira? Oke. Aduh, gue masih ke bawah intro. amazed dengan lo berdua karena Amazed ya? antara lo pakai jas gitu ya Oh, kayak iya. mau kawinan atau mau wawancara sama kerjaan. Oh iya ini. Ya, gue perlu nyebutin nama lagi nggak? Oh perlu dong. Kan dari tadi belum nyebutin nama. Belum nyebutin Makanya nama, ditanya ya? Yang tahu perkenalan baru diri. kita aja, yang tahu baru kita. Oh, iya, Nah, iya. Teman-teman yang 2 juta yang nonton ini belum tahu. Oh iya. Mantap. Iya, 2 triliun bro. Iya. So, gue tuh nama panggilan gue atau kalau gue dalam kerjaan gue pasti nyebut nama gue Lista Lestari. Oke. Walaupun Lestari. sebenarnya itu bukan nama KTP ya. Oh gitu. Nama KTP-nya sebenarnya Oktiana Lestari. Oke. Dari Nah. mana itu listanya? Udah nggak usah dipikirin. Oke. Gue juga nanya sama nyokap gue dan dia nggak bisa jawab juga. Oh. Jadi Lista emang panggilan gue dari kecil. Oke. Jadi gue pikir buat lebih mudah gue selalu dengan nama Lista Lestari. Oh, nama panggung jadinya sekarang. Nama panggung. Kenapa panggung? Mantap. Coach Lista ya Yes. berarti luar biasa. Walaupun Oke. gue paling suka risih kalau dipanggil Coach Lista. Oh gitu. Karena buat gue coach itu cuma profesi gue. Hmm. Jadi profesi gue tuh sebenarnya lebih ke arah coach, kemudian training fasilitator, terus kemudian trainer untuk leadership program. Oke. Tapi selain itu juga emang gue banyak ngambil sertifikasi buat kayak facilitating atau ngedesain training yang sesuai sama kebutuhannya company.
Oh, gitu. desain training company Iya, gitu ya. sama Oke. sebenarnya spesialis gue lebih ke arah coaching sih, makanya gue bikin sekolah coaching. Nah, ini pas nih. Tadi pagi kita ada ngobrolan nih Iya, kan benar, ngomongin coach. Coach itu kalau kita lihat kan Bahasa di bola Indonesianya. gitu bahasa Indonesianya pelatih. Trainer, Pelatih. pelatih. Bedanya apa? Trainer, coach tadi apa lagi tuh? Mentor. 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 Iya. Terus Ini ya, oh ya. contekannya gitu ya tulisannya. Iya, ya? di Oke. Ya, maksudnya Iya. bedanya tuh Bedanya apa? sih? Ada Agak konsultan. Coach itu memang istilah yang emang dikenal dari masa olahraga. Jadi kayak coach olahraga. Tapi kalau coach olahraga juga dia ngajarin teknis tentang permainan olahraganya. Oke. Jadi nggak bisa disamain sama kerjaan gue yang lebih ke arah self development. Oke. Nah, kalau lo tanya bedanya apa sih antara konsultan, mentor, terus kemudian tadi contekannya ada mentor lo nggak nyebut. Iya. Anyway, konsultan, mentor, Ini pertanyaan dia yang buat ya? maaf ya gue detail orangnya. iya. Konsultan, Dan mentor, trainer. sama coach, sama trainer. Iya. Kalau trainer itu dia ngajar, dia cuma satu arah. Oke. Kebanyakan satu arah. Hmm. Jadi kalau trainer itu adalah sebenarnya pengajar. Apa Trainer bisa lebih dibilang kayak pengajar. guru bisa jadi sih, tapi trainer itu yang ngasih semua ilmunya tuh dari trainernya, gitu. Oke. Dari satu arah doang. Satu arah. Kalau lo ngomongin consulting itu adalah lo nggak punya ilmunya, gue bawa ilmu sesuai sama kebutuhan lo. Jadi misalnya kayak lo satu company gitu ya, Yeah. terus lo butuh konsultan nih, gue butuh HR consultant gitu. Karena gue pengen memperbaiki tentang manajemen HR. Lo cari konsultan yang manajemen HR, lo nggak punya ilmunya belum, lo minta diajarin. Terus minta diajarin aplikasinya gimana, Sesuai kebutuhan. sesuai sama kebutuhan lo. Oke. Nanti seorang mentor nggak bisa jadi seorang konsultan juga. Mentor belum? Mentor belum. Oh, mentor belum? Saya kayaknya lebih maju. Oke. Seorang trainer nggak bisa jadi seorang mentor. Bisa jadi. Konsultan. Bisa, tapi Bisa. perannya harus beda. Dia harus clear. Dia misalnya sama lo butuhnya apa di sini? Lo konsultan atau mentor butuhnya atau coach butuhnya. Nah, kalau lo mentor itu adalah orang yang nge-guidance lo punya pengalamannya dalam bidang itu. Necessary konsultan nggak perlu punya pengalamannya. Let's say kayak konsultan HR, dia belum tentu pernah jadi HR di suatu tempat. Tapi dia punya ilmu. Tapi dia punya ilmunya, gitu. Dia jadi tim yang punya ilmunya, dia bisa ngajarin. Oke. Sedangkan mentor itu lo harus udah pernah mengalami itu. Misalnya gini, lo tuh adalah orang yang punya pengalaman dalam bidang insurance bisa. Iya. Lo mau mentoring orang untuk insurance itu bisa. Oke. Karena lo mempunyai pengalaman yang sama. Oh gitu disebut mentoring. Itu kan ya? mentoring Oh. karena lo nge-guidance. Tapi goalsnya orang ini. Dia cuma mementoring menuju ke sini tuh gimana caranya sesuai dengan pengalaman lo. Oke, Gitu. itu. Oh, jadi ada ilmu, ada pengalaman. Betul. Nggak necessary ilmunya harus tertulis juga. Nggak. Yang penting gue punya pengalaman, gue Iya, ajarin. betul. Oke, Itu mentor. Iya, mentor. Nah, kalau lo udah pernah punya satu bidang dan lo expert di situ, lo bisa jadi mentor di bidang itu. Oh, iya. Pengalaman yang banyak bisa buat lu jadi mentor. dong, Betul, berarti. betul. Oke. Lo bisa jadi mentor. Oke, satu Nah. lagi tadi coach. Coach, kalau Ah. coach yang self development ini adalah dia lebih memberdayakan. Jadi kita itu nggak necessary harus satu area pekerjaan atau satu area yang sama bisnisnya sama lainnya. Jadi kayak gue gitu, gue nge-coach banyak banget bidangnya. Gue Oke. pernah nge-coach perusahaan konstruksi, insurance, terus tadi nih kayak penanaman modal, untuk penanaman modal, terus habis itu bank. Oh. Gue pernah nge-coach bidang law firm, gue pernah nge-coach orang-orang law firm. Oke. Gue pernah nge-coach orang-orang tambang. Oke, bidangnya nggak sama, tapi ngocingnya Jadi yang gue coaching itu lebih ke behavior dan self developmentnya dia untuk dia bisa ready untuk ngadepin tantangan-tantangan dia di company-nya dia atau di kehidupan di pribadi areanya dia pokoknya. Nah, itu jadi gue tidak necessary harus tahu atau harus membahas tentang bisnis lainnya. Tapi karena gue udah kepapar dengan klien-klien yang kayak gitu kan gue jadi lumayan bisa belajar. Oke, jadi bisnis lainnya juga tahu sendiri ya. Oke. Jadi bisa nggak kalau dibilang satu keilmuan yang bisa dipakai di berbagai bidang? Bisa banget. Itu bisa dengan lo mau Mentor nge-coaching orang. Gue pernah nge-coaching orang yang orang tol, orang penjaga tol. Tapi Oke. waktu itu di Makassar.
Oke. Gue pernah ke Makassar, mereka itu adalah penjaga-penjaga tol senior yang mereka itu memanage manajemennya tol, terus gue nge-coaching mereka. Oh. Jadi Di coaching apanya? tentang bagaimana mereka bisa nge-manage timnya dia, gimana dia bisa manage pekerjaannya dia. Sesuai dengan lini bisnis dia lah pokoknya. Oke, oh gitu jadi bedanya ya. Oh jadi, nah kita balik lagi nih ya. Balik lagi. Balik mana? Balik mana kita? Miss Lista ini lebih senangnya dipanggil apa sih sebenarnya? Kan banyak nih udah mentor lah, coach, trainer juga. Ya. Dipanggil tuh as if pekerjaan maksudnya? Ya. Oh, Profesi. profesi. Dikenalnya mungkin. Oh, dikenalnya. Kalau dikenal nih gue lebih suka dikenal sebagai, kalau gue tulis di mana-mana di Instagram gue, gue selalu nyebut diri gue itu adalah life coach. Life coach. Life Ya, coach. life coach dan leadership facilitator. Oke, Life itu coach ya. lah. Oke, Berarti siap. lebih ke coach lah ya. Ya, coaching. Nah itu mulai kapan tuh? Mulai kapan? Kalau coach sendiri dari dulu di awal dari karir gue udah nge-coaching karena gue pas masuk ke perusahaan pengembangan yang lebih berpusat ke training. Jadi gue Oke. dari tahun 2000 tuh kerja. Tahun 2000 ya? Tahun 2000. 21 tahun berarti ini ya? Ember, Oh, tadi iya. gue juga bilang, saya udah 21 tahun kerja, terus gue mikir sendiri, anjir lama banget. Gue tua juga gue ya, gitu. Udah banyak berarti ya mulainya di mana-mana udah kebaran. 21 tahun gue awal karir gue dalam dunia pengembangan ini, gue emang kepapar dunia coaching, dunia pengembangan, Oke. tapi belum official. Oke. Jadi baru official resmi gue sekolah coaching tahun 2010 di Singapura. Oh. Official itu dalam arti Resmi bersertifikat sekolah. Iya, atau betul, bersertifikat. bersertifikat. Oh, oke. Jadi gue ngambil sekolah dan yang menarik tuh gue tidak pernah merencanakan diri gue menjadi coach. Oh ya, certified bagaimana tuh? coach. Kejeburnya bagaimana tuh? Jadi emang karena gue di dalam dunia training tadi gitu ya, gue di dunia pengembangan, personal development, terus gue ketemu banyak orang kepapar sama dunia global. Oke. Nah, yang menariknya itu mereka emang gue doyan kerja kan ya. Gue emang gue kalau udah ngerjain sesuatu tuh gue akan nekunin. Iya, Kayak hari iya. kan gitu Ah, ya. iya, iya. Gue akan nekunin gitu. Ah. Nah, itu dibaca sama banyak orang tuh gue punya bakat itu. Oh. Dan kemudian gue disekolahin sama mereka sama Oh, di dunia training dan coaching karena tadi. Oke. pada saat itu adalah gue tahun 2010 tuh akuisisi perusahaan gue untuk gue menjadi salah satu orang yang menjadi pemilik pada saat itu tuh di Jakarta. Jadi gue disekolahin lah dari global. Oh. Gue disekolahin untuk sekolah di Singapura itu. Gue ambil sertifikasinya. Tadinya gue pikir cuman ngambil sertifikasi untuk dapat pengalaman aja Oke, kali ya iya, gitu. iya. Begitu gue berhenti dari perusahaan itu untuk resign gitu ya tahun 2014, gue jadi menekuni. Malah nyaman ya jadi. Asli, jadi gue sangat menekuni, terus gue ketemu banyak orang, gue mulai mendapatkan klien-klien gue sendiri dari tahun 2014 tuh gue bener-bener independen. Jadi gue tidak pakai bendera apapun, gue cuman membawa nama Lisa Lestari Sapelo gitu. Iya. gitu ya. Oke, dengan gelar tadi ya, coach gitu tadi ya. Tapi gue dipercaya sama teman-teman gue yang punya perusahaan dan gue sendiri kaget gitu. Ada satu perusahaan agensi asuransi mempercayakan gue megang 30 orangnya. Oke. Ada satu agensi advertising, dia bikin iklan production house gitu, dia mempercayakan gue dengan 54 orangnya. Oh. Jadi menarik ya gitu. Iya, Dia iya. berjalannya mulai gitu dari terus situ. tuh sampai 2014 memang gue akhirnya memutuskan ya udah deh, udah saatnya gue sendiri, walaupun takut ya, gila. Oh, oke. Tadinya Awalnya ya. asli Aha. yang tadinya gue di bawah sebuah sistem kan Iya, aman iya, loh, iya, nggak iya. harus asuransi Aman. bayarin, Iya, 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 semua iya. gaji tiap bulan, Tiap bulan ya. gak usah mikir gitu ya, lo Ah. mikirin kerjaan doang. Iya, gitu. iya. Tiba-tiba gue sendiri gitu. Kenapa? Kenapa apa? Ya kenapa mau mutusin sendiri waktu itu? Dari awal 2012 tuh gue udah mulai banyak mikir, apakah ini seumur hidup yang gue mau jalanin? Oke. Atau gue pengen merambah ke dunia bisnisnya sama tapi dunia yang berbeda gitu. Walaupun gue nggak kepikiran jadi entrepreneur ya, Iya. gue masih takut lah. Ya. Nah 2014 karena tantangannya banyak, terus gue pas ngelahirin anak kedua, gue pikir mungkin ini saatnya kali ya. Nah begitu gue keluar dan gue sendiri, gue itu tidak berniat untuk jadi entrepreneur ya, gue dapat klien, enggak. Gue tuh emang seneng nelfonin orang, apa kabar, gimana lo? Tapi network yang udah gue punya dan sambil gue bangun network lagi, terus gue sama network gue yang ada ya, itu ngebuat gue mau nggak bikin ini,
mau nggak bikinin Justru gue? mereka yang Kasih input kasih permintaan ya, Iya, Bu. Iya. iya. Oh, oke. Jadi gue tuh kalau gue inget-inget 2014 tuh gue tuh kaget sendiri gitu dengan banyak orang-orang itu bilang lo bikinin program deh buat gue. Terus gini, hah? Terus gue yang nanya sama mereka, lo serius minta gue bikin? Lo percaya sama gue? Justru nggak pede malah. Iya, maksudnya dibalik ketidakpedean gue itu karena gue ngerasa ragu, kok lu segitunya gitu. Nah, waktu itu kebetulan yang temen gue orang production house ini, orang Malaysia, Malaysia India yang tinggal di Jakarta. Oke. Terus dia bilang, gue tuh biasanya hire orang dari KL gue bawa. Tapi gue pikir-pikir lagi ngapain gue 2 kali lipat bayar. Iya, ini iya. lagi, susah lagi ketemu. Udah lu aja deh. Hah? Gue bilang ya, oh yakin iya. Jangan bentar-bentar ya. Terus gue bingung. Maksud jangan bentar-bentar apaan? Ya at least 6-8 bulan lah program lo. Wow, Jadi- langsung dapat kontrak segitu panjang. Oke. Iya. Gila sih, gila. Tapi 2014 itu batu itu ya. loncatan yang akhirnya tuh gue nggak bisa bilang itu kebetulan sih. Mungkin karena networknya juga ya. Dan dia juga tahu kinerja gue pada saat 14 tahun gue di perusahaan yang lama. Karena kenalnya kan udah lama ya iya, sama iya. orang ini dari tahun 2001-2002. Nah yang satu lagi, yang si agency ini, itu adalah orang yang udah lama nggak ketemu, tiba-tiba berhubungan, kita ngobrol doang, jadi klien. Jadi project. Yes. Dan itu berlanjut terus Iya. sampai bertahun-tahun Iya. kemudian. Makanya gue selalu bilang kalau gue dapat kerjaan tuh project obrol-obrol. Dari obrolan Dari obrolan. Dari obrolan Yes. jadi project. Project ya. Waduh, nice. Nah, perjalanannya sampai situ ya berarti untuk bertahun-tahun kemudian ya. Iya, jadi emang pada saat 2014 itu gue itu kayak dapet, kalau gue bahasanya gini nih rada aneh sih, dapat dukungan dari universe, dari semesta. Oke. Kayak semesta ngasih gue energi. Mustakung ya, mustakung. Asli. Jadi kayak nggak ada yang perlu gue khawatirkan atau gue takutin pada saat itu. Karena abis ngelahirin anak kedua, terus gue juga ambil sertifikasi lagi waktu itu di Atmajaya, CHRP gue ngambil. Setelah mundur dari perusahaan tadi, oke. Jadi gue emang dari situ berpikir salah satu cara untuk gue bisa nambah ilmu dan bisa ngasih ilmu adalah gue harus dapetin ilmu lagi. Benar. Dan Jadi, ngambil sertifikasi betul, tadi salah betul, satunya. Oke. gitu. Terus gimana tuh kelanjutannya sampai puncak lah misalnya? Sadap sampai puncak. Puncak sih deket sih. Deket Iya, ya? iya, Habis deket ini lah sih. kita lagi ke puncak. Puncak pas. Nggak gitu. Nggak gitu juga ya. So jadi 2014 gue akhirnya megang klien sendiri sambil jalan. Gue di perusahaan yang lama secara global itu tetap mau membuat gue menjadi associate-nya mereka. Oh, Jadi yang gue tadi juga 14 nggak mau tahun tadi dilepas, itu. tapi bukan yang dari Jakarta, yang dari Singapura. Oh, Mereka nggak mau ngelepas gue juga, jadi gue dijadikan associate coach-nya mereka. Kalau mereka punya klien yang datangnya dari mereka tapi orang Indonesia, gue adalah coach yang akan ditugaskan untuk Yang meng-coaching klien. menangani. Oke. Wah, jadi banyak nih ya jobnya ya. Terus jadi walaupun kliennya juga bukan kayak sering ya, maksudnya bukan kayak banyak gitu, tapi ada aja setahun tuh 1-2 kali. Nah, abis gitu gue akhirnya dari situ tuh gue mulai banyak ketemu banyak orang. Terus gue mulai memperkenalkan coaching pada satu perusahaan konsultan yang cukup gede di Indonesia. Nah, pada saat gue mau mulai memperkenalkan coaching itu, mereka tuh mau pakai coaching buat programnya mereka sebagai konsultan. Jadi mereka tuh providing training, coaching sama assessment di sana. Jadi mereka pengen tahu coaching itu apa. Gue lah jadi jadi kelinci percobaannya buat Dari si kliennya perusahaan mereka. itu. Oke, iya, Buat iya. kliennya mereka. Oh, buat kliennya mereka. Buat kliennya mereka iya. kan konsultan. Buat kliennya mereka. Terus gue nge-coaching perusahaan rokok yang cukup gede, salah satu orang manajer pabriknya, sama gue nge-coaching ada satu perusahaan di mana gue nge-coaching direkturnya. Tapi itu masih kelinci percobaan tuh. Oh, oke. Dan dua-duanya suka. Nah, semenjak itu gue diambil sama mereka untuk jadi associate coach-nya mereka juga. Oh, jadi ada 2 associate coach nih ya? Iya, gue jadi Sebenarnya dua gini, sorry, konsultan. gue agak penasaran ya. Perasaan lu tuh waktu diminta coaching, yang diminta coaching kan orang-orang yang hebat nih, direktur lah, apalah, punya jabatan-jabatan tinggi. Apa yang lu rasain? Lu kok bisa berani sekali
Sedangkan Gue marahin, gue bilang diem loh, dengerin gue. Oh luar biasa, gue kaget jawabannya. Padahal udah sosok serius. Iya, padahal lo serius banget. Nggak bisa ngeliat dia serius Iya, ya? nggak bisa. Jadi mules deh Maaf, ngeliat lu serius. topper. Iya, cocok. Oke. Iya, weh, Aduh, posisi gue gitu. Udah Gue jadi ngerasa udah berdosa. berusaha lu. Iya, udah berusaha. Enggak, itu penasaran beneran sih. Iya. Great Tapi job. nggak ada yang percaya. Cuma gak ada yang percaya gue. Oh my god. Oke. Apa yang Ayo. gue rasain, gue sih ngerasanya bangga ya karena dipercaya itu satu. Tapi apa yang Ada walaupun keraguan-raguan gitu. gini, walaupun gue suka mempertanyakan cukup nggak ya gue kasih ke mereka, apakah sebenarnya mereka bisa butuh lebih atau enggak gitu. Tapi once gue di dalam dunia pada saat gue nge-coaching gitu ya, atau gue dalam sama klien, gue itu begitu udah intuit, gue udah lupa tuh sama apa yang gue khawatirkan dan lebih fokus sama apa yang dibutuhin. Oh, kuncinya jadi fokus ke merekanya ya. Begitu gue bener-bener ada gitu ya, connect gitu ya, engage, ya udah gitu ya. Mungkin walaupun gue sempet takut atau apa, tapi at least gue bener-bener merhatiin apa yang klien gue butuhin. Oh gitu, tapi ya memang udah dipersiapkan dari tadi 14 tahun ilmu itulah dan sebagainya, makanya yang dibilang universe mendukung ya mendukung karena udah ada preparationnya ya. Iya, so Oke, preparation itu bukan kayak lo prepare tahu bakal ngapain sih, tapi lo akhirnya begitu lo nge-arrange sesuatu di masa depan lo gitu ya, lo at least sebenarnya lo punya pengalamannya gitu. Kalau lo takut karena itu mungkin lahannya beda, tapi kan lo udah punya pengalamannya dulu yang udah lo alamin, jadi you actually have what you need. Ngerti gak sih maksud gue? Iya. Ngerti nggak? Ya kadang gue yang suka gak ngerti. Oh, oke. Kapai. Oh silakan mau diminum dulu ya. Apa rumah sendiri? Iya. Emang rumah sendiri ya? Rumah sendiri. Jangan kurang ajar kamu. Nah oke, jadi kalau nyambung dari yang tadi ya sampai berkembang terus kan pasti punya mindset tertentu atau value tertentu ya, yang kalau gue lihat tadi adalah Miss Lista selalu mengedepankan apa yang kebutuhan customer. Ada yang lain nggak? Mindset atau value-nya sampai akhirnya bisa sukses terus nih, sampai naik terus kan dari pertama kali resign cuman karena anak melahiran ya tadi ya. Akhirnya kebuka-buka terus jalannya gitu. Tapi ya bukan yang nggak naik turun ya, maksudnya banyak juga challenge Proses yang tetap ada. proses tetap ada gitu. Sebenarnya sih mungkin salah satu value yang tergede yang gue sadar gue punya adalah namanya continuous learning. Gue itu tidak berpikir makin gue tahu, gue prinsipnya gini, makin gue tahu gue jangan makin belagu. Oh, oke. Ilmu padi ya? Ya, Balik lagi ke tanam tuh. Oke. makin gue tahu itu justru buat gue untuk berpikir ulang untuk lihat deh apa sih yang bisa gue kasih, apa sih yang apa sih yang bisa gue pelajarin dari orang ini. Nah itu yang ngebuat gue mungkin akhirnya bisa ya, akhirnya gue di-hire di konsultan itu, terus habis itu akhirnya gue sendiri masuk ke ranah yang lebih luas, yaitu adalah training. Karena gue jadi kenal lagi nih orang-orang yang networknya lebih luas, terus gue ngambil lagi sekolah sertifikasi di Australia. Sertifikat apa lagi nih? Itu sertifikasi untuk fasilitator World Corporate. Oh oke. Jadi gue ngambil lagi sertifikasi fasilitator, itu gue ambil 6 bulan, tapi 6 bulan tuh online offline ya, ada offline-nya ada online-nya. Bolak-balik berarti? Yang pas kesananya? Yes. Tapi cuma 2 kali. Oh oke. Terus habis itu waktu itu juga dia sempat ke Bali, jadi kita sempat juga training di dekat, Bali. lebih dekat ya. Ada juga gue ke Australia sekali di Perth. Terus habis itu disitulah gue banyak di-hire di konsultan ini untuk jadi part-time buat ngedesainin training buat mereka. Nah itu kayak jalannya tuh dari 2016, 17, 18 tuh terus aja gitu. Smooth walaupun banget ya? ngegerinjel ya. Maksudnya kalau dideketin kayak bulan gitu. Geradagan. Kan kalau ngelihat bulan kayak aduh cantik banget dari jauh. Pas deketin popeng-popeng. Geradagan lo ya gitu. Iya. Nah sama gitu. Oke. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa Isa. Maaf nih. Sama bulan. Nggak semua berasa sih? Nggak semua tentang kamu loh. Udah sangat artis banget kok Ya. ya. Terus akhirnya gue ini sih jadi gue naik turun. Nah di situ tuh gue
nanganin klien itu banyak banget karena memang kliennya mereka banyak banget dan kebanyakan BUMN. Nah, disitulah paparan gue naik lagi. Yang tadinya kliennya banyakan swasta, gue dihadapkan kepada bapak ibu BUMN. Iya. Yang dari level C, ke level C, ya level eksekutif, sampai ke level -3. Gitu. -3 itu kayak jabatan di bawah-bawahnya mereka sampai level 3. Jadi terus aja gue kepapar gitu. Sekaligus dalam waktu bersamaan gue juga kepapar dengan dunia pengembangan coaching lagi. Nah, kalau buat gue tuh kuncinya tuh gue nggak berhenti untuk nyari sih apa yang bisa gue pelajarin lagi, apa yang bisa gue pelajarin. Sampai sekarang gue lagi ngambil sertifikasi lagi sekarang. Oh iya, oke. Online gitu. tapi. Online. Sertifikasi apa? Tim coaching. Tim coaching. Tim. Coaching itu sebenarnya banyak ya. Banyak. Bagian-bagiannya. Ya. Nah, kayak gini kan coaching itu kan bagusnya sekarang lo tuh sekarang tuh beda ya sama zaman dulu. Zaman dulu lo kalau S1, S2 lo tuh dipandang. Betul. Sekarang tuh beda, geser. Kuliah tuh kayak cuma tempat lewat gitu. Iya. Dasar doang ya. Orang tuh nggak ada lagi yang bangga nyebutin SE, SH. Okay. Biasa aja betul, gitu. iya. Gitu. Betul. Kecuali tadi CHRM, CHRP gitu-gitu ya. Iya. Sekarang itu orang lebih menunjukkan sertifikasi yang mereka punya. Karena itu level expertise. Iya. Dan banyak orang yang gue ngelihat berlomba-lomba ngambil sertifikasi. Nah, kalau gue suka dalam proses belajar di tengah-tengah belajarnya bareng. Oh, jadi sambil ada proyeknya, belajar juga gitu. Jadi gue, nah di tengah-tengah proses belajarnya bareng, kita itu di sekolah gue ini, namanya Newfield, yang maksudnya sekolah coaching yang gue ambil sertifikasi, itu gue benar-benar diajarin untuk berproses. Gak usah keburu-buru, berproses aja dulu, belajar aja dulu, mendingan lebih takes time dibandingin lo keburu-buru abis itu salah. Pelan-pelan aja dulu berproses. Nah, gue lagi ngelaluin itu. Nah, yang menariknya sekolah-sekolah itu mengekspos gue untuk mikir lebih kritis. Gimana ya cara pendekatannya kalau gue mau coaching tim? Gimana cara pendekatannya kalau gue mau coaching orang? Dan mereka itu membuat gue untuk ngelatih itu. Dan itu yang gue suka. Dimana gue, karena gue sendiri ya, basically kan gitu ya. Sebelum gue bikin sekolah Sesama Hita ini. Jadi gue udah kebiasaan untuk bagaimana caranya ngejual diri gue atau membuat diri gue itu terdengar at least sama orang. Nah, dari seluruh perjalanan itu tuh, ada nggak satu tahun tertentu gitu yang rasa achievement-nya tuh atau goal-nya itu membanggakan banget atau paling melejit? Well, waktu abis dari 2014 onward ya. Iya, Oke. Begitu 2014, 2015, 2016, kan tadi gue bilang gue di konsultan itu ya. Di tempat konsultan itu tuh gue ngerasa melejit itu, maksudnya tiba-tiba naik gitu ya. Di titik itu tuh gue mudah sekali mendapatkan apa yang gue mau. Yes, gitu. Mudah tuh dalam artian gini, gue nggak harus effort untuk mendapatkan klien. Gue tidak perlu, gue mau sekolah, pusing nih, gue sekolah nggak ya apa? Terus tiba-tiba gue ngomong sama orangnya, oh ya udah nanti lo ngangsur aja sekolahnya yang di Australia itu. Ntar lo gini aja. Kayak dikasih jalan gitu. Kayak jalannya tuh tahun 2018. 2018. Ya. Semua gampang banget kebukanya. Iya, tiba-tiba kebuka. Terus habis itu tiba-tiba gue bilang, gue ikut dong bantuin lo untuk project ini. Terus gue bilang, kalau lo nggak mau bayar gue juga nggak apa-apa. Yang penting gue bisa bantuin lo dan gue bisa belajar. End up-nya dibayar. Terus habis itu bulan depannya gue ditawarin, yuk lo bikin aja deh program di tempat gue. Terus habis itu lo rancang deh, lo gue bayar deh. Lo mau gue bayar berapa? Terus gue megang klien, megang klien gue dikasih juga buat klien coaching. Jadi buat gue part time, coaching, consulting itu beda-beda semua. Yang asosiat tadi juga itu juga jalan gitu. Gue jadi asosiat tempat lain, terus gue dapetin klien sendiri. In that sense, karir gue di titik itu tuh kayak wow gila, terus aja gitu. Jadi jalan juga, jadi 2018 sama 2019 itu cukup sesuatu momen dimana gue itu cuma disuruh fokus terhadap ya udah lo ningkatin kualitas gimana kayak gitu. Semua proyeknya semua langsung datang sendiri gitu ya. Dan di tahun yang sama gue ngambil sertifikasi. Yang pertama 6 bulan, yang kedua 3 bulan, jadi kurang lebih sekitar 6-9 bulan. Terus habis itu gue ngambil sertifikasi yang lain lagi.
gue jalan-jalan, gue latihan buat lari. Gitu sampai latihan buat lari. Iya, itu kan waktu itu gue memulai hobi gue untuk lari. Oke. Memulai hobi gue untuk lari, dan itu gue harus latihan gitu. Nah di titik itu tuh semua jalan gitu, anak-anak juga oke. Terus habis itu timing buat keluarga juga ada, walaupun memang challenging ya karena sibuk banget gitu, dan gue banyak keluar kota. Tapi ini sih sebenarnya yang goal terbesar orang itu sebenarnya kalau menurut gue bukan cuma sekedar karir atau duit, tapi life balance tadi kan. Betul. Dan kayak lu bisa sempat lari apa segala itu kayaknya goal banget ya gitu ya. Iya. Oke. Dan yang menarik tuh di tahun itu juga gue masih bisa sempat jalan-jalan, gue sempat ke Australia berapa kali. Iya. Terus habis itu gue sempat ke Jepang waktu itu. Terus habis itu gue juga sempat lari di luar kota. Terus klien gue pengennya trainingnya di luar kota. Jadi dulu tuh ada sempat di tahun 2018 tuh, 2018 benar. Itu gue ke Bali, kalau kata temen gue kayak ke Bekasi. Bolak-balik. Oke. Iya. Pokoknya semuanya tuh lu terima enak banget. Kerjaan enak, happiness juga enak, family juga enak. Dan klien tuh pengennya training nggak mau di Jakarta, pasti maunya di luar kota. Wah, itu enak banget itu ya. Dan sekalian ya. abis gue training, misalnya gue training 3 hari gitu ya, gue akan extend 2 hari, gue liburan di Bali. Asik. Iya. Kayak Nah, gitu. kalau menurut lu nih ya, ini kan asik banget kalau dirangkum dalam 1-2 kalimat gitu ya. Kenapa bisa begitu di tahun 2018-19 ini nih? Apa yang bisa membuat hal itu terjadi ke lu? Mungkin bukan hal itu, gimana ya, gue agak sulit nih ngegambarinnya, karena kalau dipikir-pikir mungkin memang momen itu adalah momen gue untuk berkembang sih, sama ngelebarin sayap. Momen menuai juga ya? Iya, momen menuai, ngelebarin sayap. Karena gue basically yang gue lakukan tahun-tahun sebelumnya, gue gak lakuin hal yang sama aja gitu. Klien-klien gue rata-rata memang orang yang udah kenal gue sebelumnya, yang 2014. Yang 14 tahun gue kerja itu. Terus kemudian gue lebih ngembangin sayap ke dunia corporate. Nah, ngembangin sayap di dunia corporate in the same time itu gue juga sekolah. I think mungkin itu yang bikin orang tertarik, pengen mungkin tertarik untuk pengen untuk gue juga berbagi ilmu sama mereka gitu. Jadi kalau ditanya kenapa bisa kayak gitu ya, sumpah sampai sekarang gue juga nggak tahu jawabannya. Jadi kayak wow gitu, kayak itu enak banget gitu, smooth aja. Nah, ada satu pertanyaan penting nih. Kalau menurut Miss Lista, sukses itu kayak apa sih? Artinya kesuksesan ya? Arti kesuksesan buat Miss Lista. Ya. Yang mau gue tekanin cuma satu, sukses buat tiap orang tuh beda. Yes. Ada orang bisa punya simbol segala macam, rumah ada berapa, mobil ada berapa, dia baru bisa bilang dirinya sukses. Ada orang mencapai naik gunung, 5 gunung, itu dibilang sukses. Ada orang yang lari world marathon sampai 5 maraton terbesar di dunia, itu baru sukses. Jadi sukses is sangat variatif sih. Kalau buat gue gitu ya, kalau buat gue sendiri, sukses itu adalah pada saat gue ngejalanin hidup gue, ngelaksanain passion gue gitu ya, kayak ngajar, coaching. Itu selaras sama hati gue, selaras sama tujuan gue mau, hidup gue mau ngapain. Nah pada saat gue, dan ini bener-bener baru bergeser 1,5 tahun terakhir ya. Jujur, kalau lo tanya gue 1,5 sebelum mungkin pandemi, ya 3 tahun lalu, sukses tuh buat lo apa? Gue udah ngajar di mana, gue udah punya gelar apa, atau gue punya MCC, atau gue punya berapa ribu jam gitu ya. Tapi setelah pandemi, arti kesuksesan tuh ngegeser banget, berubah banget. Bahkan temen pun banyak yang berubah, jujur aja. Temen-temen yang dulu gue pikir temen, ternyata bukan ya. Iya. Dan orang yang gue nggak pikir untuk gue temenin, ternyata gue temenin sekarang. Jadi, kalau buat gue adalah di saat 1,5 tahun terakhir di mana gue pelan-pelan bangkit dan kemudian gue tetap ngelaksanain sesuatu yang jadi passion gue, itu adalah kerjaan gue. Buat gue itu gue bisa mengatakan gue berjalan atau lari atau apapun lah, itu menuju sukses. Menuju sukses versi Miss Lista. Iya, ya. di mana gue bangkit, di mana gue bangga sama apa yang gue capai, di mana gue bisa ngasih dampak sama orang. Dampak buat orang. Iya, jadi ada kategori sukses buat gue adalah gue nggak senang sendiri. Senangnya rame-rame gitu, nggak cuman sukses sendiri istilahnya ya. Yes.
Sasaran baru. Gitu. Luar biasa ini. WFH PPKM kan udah bikin kita sendiri ya. Iya. Bukan berarti yang lain kita jadi hidup sendiri. Benar. Iya. Ya, bisa. maksudnya intinya kan bukan materi kesuksesan buat bisnis lain. Iya, bukan hanya Cuma materi ya. kebahagiaan gua dan gua bisa ngerasain kebahagiaan orang lain. Betul. Dan gue nggak muna ya, apakah gue pengen materi? Pengen. Tapi Apa- jangan cuma sendiri yang dapat materi Iya ya. gitu. Oke. Apakah gue pengen punya uang lagi atau pendapatan masuk lagi gede? Wah sangat menyenangkan buat Iya, gue. iya. Jadi bukan berarti gue munafik, gue nggak pengen itu semua. iya, iya. Tapi gue tidak membuat menyiksa diri gue hanya karena belum dapetin itu. Gue nggak ngukur diri gue tuh udah cukup sukses. Iya. Hmm. Kan tadi 2019 tuh enak tuh maksudnya. Nah, biasanya cara ngajarnya, cara apa semua di offline, panggung ke panggung. Nah, 2020 pandemi nih. Apa yang terjadi sama Gue bikin Miss panggung Krista? di rumah gue. Bener juga sih. Iya, iya kan? Panggung ya. Tapi bener ya, maksudnya ada, ini agak klise ya. Oke. Kayak ngomongin roda gitu kan, roda kadang-kadang di atas kadang-kadang di bawah Oke, dong. iya, gitu. betul. Gue kehilangan kontrak gue dengan perusahaan konsultan ini karena mereka nggak bisa nerusin karena mereka juga banyak kontrak dengan klien juga di-terminated. Iya. Oh, karena offline itu tadi ya, nggak boleh ada Iya, acara tadi iya, ya. dan segala Oke, macam. oh. Jadi bulan terus habis itu pandemi juga maraton di cancel kan yang Jepang itu. Jadi itu dari Februari 2020 gue udah cuman Kira apaan lu nih? mencoba untuk lari dari kehidupan enggak ya? Enggak sih, enggak segitu. Enggak segitu. Maafkan saya. Lucu juga. Lucu juga ya. Kamu pasti lapar deh lucu gini. Oh, gimana orang Ya, depan ya, itu? makan. Oke. Nah, jadi 2000 pas bulan Maret itu tuh semua tuh kayak satu-satu tuh klien pending. Itu gue sempat nggak stres sih, cuma mikir apaan nih ya gitu. Kok gini ya gitu. Nah, pada saat 2020 bulan Maret itu tuh masih ada sih sisa-sisa Masih boleh sedikit-sedikit ya. project yang masih dikerjain. Nah, gue bergantung sama project-project yang masih gue kerjain. Walaupun akhirnya gue tidak kontrak gue di perusahaan konsultan itu tidak diteruskan karena mereka memutus semua kontrak yang bersifat kontrak kayak gue. Karena mereka siap-siap. Iya, iya. Takutnya kenapa-kenapa gitu. Takutnya nggak ada cash kalau ada apa-apa. Iya, gitu. iya. Sangat dimengerti kan. Bukannya lu mau marah gimana coba. Iya, betul-betul. Mereka juga harus ngasih makan para karyawan yang permanen gajiannya kan. Permanen, betul. Sedangkan gue kontrak Iya, gitu. iya. Of course yang diputus duluan pasti yang kontrak kan. Udah mulai dari situ tuh. Dari situ tuh gue banyak banget ngerenung gitu. Banyak banget kayak kontemplasi, nanya ke diri gue sendiri, ini apa ya gitu. Ini gue mau kemana ya kalau keadaan ini terus berlanjut. Nah, karena terus gue lebih banyak akhirnya meditasi. Jadi gue ketemu beberapa orang baru, ketemu network baru, gue meditasi gitu ya. Terus abis itu ngereka ulang lagi tentang gue mau gimana, mau kemana. Apakah emang kerjaan ini adalah sesuai sama tujuan hidup gue ke depan. Jadi gue kayak dibalikin lagi untuk mikir. Kayak flashback lagi Ya, kayak dari awal ya. Apakah hanya karena gue nggak bisa ketemu orang, gue nggak akan ngerjain ini lagi. Jadi yang sebenarnya tujuan hidup gue mengerjakan kerjaannya hanya karena ketemu orangnya, karena Atau gue karena suka, duitnya, gitu. atau karena duitnya, Iya. atau karena tujuan jangka panjangnya. Gue dibalikin lagi ke pemikiran itu. Nah, begitu gue dalam titik itu, gue bilang dalam hati gue, tujuan hidup gue emang gue seneng pengen bikin orang maju sih, pengen bikin orang berkembang sih, gitu. Iya, Walaupun ada duitnya atau nggak ada duitnya, ya kalau itu tujuan hidup gue banyak cara. Jadi gue ngelihat tujuan jangka panjangnya yang membuat gue akhirnya jadi kreatif. Belajarlah gue, diajarin, cepetan ajarin gue Zoom gimana? Diajarin. Wah, itu belum bisa ya? Belum bisa, Bisa, ya. bisa tapi cuma gitu-gitu doang kan. Iya. Gue nyeting, terus habis itu Instagram, gimana sih live Instagram? Ajarin. Gue diajarin sama teman gue. Terus gue diajarin tentang, gue mau beresin nih Instagram gue supaya bagus, kayak apa sih? Kayak gini. Gue mau nambah follower gimana caranya gitu. Itu lucu banget ya, ngomongin soal, jadi sederhana gitu. Kayak bikin follower yang tadinya Instagram gue cuma 600 orang gitu ya, di follow 4.600 orang dalam waktu kurang dari setahun.
maksud gue itu cukup Memang cukup gitu banyak, lah. Iya, maksudnya membanggakan. lumayan Iya, gitu iya, ya. iya. Gue nggak punya perbandingan siapapun ya. Iya. Nah, jadi setahun itu tuh gue banyak belajar lagi. Jadi gue memakai value gue yang paling dasar sih. Gue pengen belajar lagi. Gue balikin ke tujuan hidup gue. Gitu. Terus habis itu gue meditasi. Ketemu network baru. Nice. Oke. Nah tadi kan Miss Lista ya. Tadi bilang kan naikin followernya lumayan besar tuh. 8 bulan. 8 bulan, sekitar 8-10 bulan. Boleh nggak tuh di-share maksudnya gimana? Gue juga 600 sampai gue juga pengen tahu. 600 sampai 4.600-an ya, Iya. gitu, dalam 8 bulan. So awalnya sebenarnya account gue itu private kan. Oke. Makanya cuma 600 dan segala macam. Gue nggak pernah ngembangin sampai di satu titik temen gue bilang, "Mbak, kenapa sih nggak coba lo jual branding gitu, self branding gitu." Gue bilang, "Apa yang mau dijual dong diri gue? Gue cuma tahu gitu-gitu doang." Gue bilang gitu. Karena selama ini kan klien gue corporate kebanyakan. Gue nggak punya daya jual, gue bilang gitu. Gila banyak banget bisa dijual sama lo, dia bilang gitu. Betul. Terus akhirnya gue membuka account Instagram gue jadi Instagram bisnis. Gue taruh bener-bener labelnya life coach. Terus gue bener-bener nanya sama temen gue apa. Dan orang ini adalah emang orang yang suka di hire untuk ngomongin soal tentang Instagram ya, tentang Instagram, untuk bikin konten dan lain-lain. Kunciannya apa sih? Lo coba posting Instagram lo sehari jam segini. Lo coba cari postingan yang sesuai sama apa yang lo suka. Gak usah lo paksa. Lo nggak perlu deh lo atur bagus-bagus tuh isi Instagram, biarin aja, gak usah orang mikir Instagramnya harus bagus tatanannya, udah lo nggak usah pikirin dia bilang. Yang bisa lo lakuin aja dulu. Terus kalau bisa lo Instagram live tiap minggu, sekali seminggu atau 2 kali seminggu. Awalnya sepi nggak tuh? Nah, yang menarik adalah gue yang kita lakuin adalah gue cari, gue juga harus pinter nyari temen yang siapa yang gue ajak ngobrol di Instagram live. Yes. Tandem yang gue cari adalah yang follower banyak atau yang punya nama. Nah, gue punya banyak temen. Itu kan sebenarnya bagian dari kelebihan gue. Iya. Ya, aset gue tuh gue punya banyak temen. Bertahun-tahun kemarin ya punya networking. Nah, terus gue cuma mikir apa balance-nya yang gue juga bisa bantuin orang, yang bisa jadi bahan gue untuk ngomong di Instagram live. Jadi gue pengen win-win buat gue dapat. Mungkin gak necessary uang, tapi gue bisa dapat sesuatu dan gue juga bisa belajar. Nah, di dalam waktu yang bersamaan, ini gue rada nyimpang karena nyambung ya. Gue akhirnya memutuskan selama masa pandemi setelah merenungi itu, gue mikir gue kayaknya mesti bantu orang untuk bangkit karena banyak banget yang stres. Jadi bulan April, Mei, Juni banyak banget yang stres, banyak banget tahun lalu itu. Dan akhirnya apa yang suka dilakuin? Gue membuka pro bono coaching, ini coaching free. Jadi pro bono coaching itu adalah free coaching yang gue kasih. Tapi terus gue mikir gini, kalau gue coaching kan paling berapa banyak sih orang yang bisa gue ajak ngomong, berapa banyak sih otak sama mental gue bisa ngangkat gitu ya. Kan terbatas juga. Gimana kalau gue jadi wadahnya? Nah ternyata itu passion gue, jadi wadah. Maksudnya? Jadi gue fokus ke apa kelebihan gue dibandingin apa kekurangan gue. Oke, dan saat itu menemukan kelebihannya? Gue punya network, gue punya teman yang pintar-pintar. Kita udah temenan belum? Belum. Gue udah. Gue punya teman yang pintar-pintar, gue punya network. Itu kan kelebihan yang gue punya sekarang. Dibandingin gue lihat apa yang gue nggak punya, kan stres ya. Bener, ya. Oh, fokusnya apa? Di dalam waktu bersamaan banyak banget temen gue yang punya usaha kecil-kecil itu jatuh nyungsep gitu. Akhirnya apa yang bisa gue lakuin? Akhirnya gue tanyalah sama mereka, lo mau nggak kita bantuin orang-orang yang dipecat, yang nggak punya kerjaan lagi, yang UMKM kecil, yang usaha mikro, mikronya mikro lagi ya, ultra mikro gitu ya. Ada. Gue baru dapat ada ultra mikro. Gila nggak lo? Ultra mikro. Berarti dibawa dari rumah kan? Bener. Yang bener-bener lo nggak punya KTP, nggak punya kakak. Ada, jangan salah. Nah, gue tahu juga gara-gara gue berkecimpung di dunia itu, akhirnya gue bikin kayak komunitas kecil-kecilan, wadah yang nggak resmi, nggak ada surat atau apanya, hanya ngedatengin expert-expert yang bisa ngajar, terus gue siarin di Instagram live gue, sama gue iklanin di Instagram gue.
Oh, maksudnya di post di Iya, Instagram di post, ya? di Ah, post. oke. Gue minta orang nge-repost, gue Instagram live. Pertamanya gue minta teman-teman gue yang masih usahanya masih jalan untuk share di masa kayak gini nih, apa sih kunciannya, apa sih rahasianya buat lo. bisa Gue jalan. kumpulin lah 4 orang, yang satu pedagang online dari dulu, yang satu punya toko di Tanah Abang, yang satu punya dimsum ing, yang satu waktu itu dia adalah yang ngelola restoran. Oke. Gue kumpulin berempat, terus mereka sharing. Jadi situ orang suka tuh. Itu Instagram live? Itu akhirnya kelas Zoom. Oh, Kalau Zoom, Instagram pakai kan cuma Zoom. berdua. Iya, waktu betul, itu. betul. Bisa Waktu itu berempat sih kapasitas. sekarang ya. Sekarang udah bisa Iya, berempat. iya. Udah nggak pernah live lagi gue. Oh iya iya. Live itu cuma tahun lalu. Oke oke. Hanya untuk Oh jadi itu pakai mancing. Zoom dan Pakai itu dibuka Zoom. untuk umum. Iya, dan free. Oke. Karena gue cuma ngomong gini dalam hati gue. Gue berjanji gue akan jadi wadah untuk ngebantuin orang at least dapat ilmunya. Nah dari situ gue dapet tuh temen gue yang nge-coaching orang yang bisnis, gue dapat orang yang ngajar yang bisa ngelola usaha kecil, temen gue network dulunya klien yang dulunya orang kreatif manajemen, orang beli-beli mau ngajar buat ngomongin soal konten, ngomongin soal iklan, ngomongin soal apa buat digital marketing. Gue ketemu temen yang mau ngajarin foto produk, gue ngajar, wah gue dan semuanya free itu free. kelasnya. Oke. Nah, pertanyaan gua masih berjalan nggak? masih Apa namanya? kreatif berkarya. Kreatif berkarya. Yes. Iya. IG ya? Iya, jadi kalau IG tetap pakai nama pribadi gue, tapi kita komunitasnya namanya kreatif berkarya. Oh, jadi mau cari tahu tentang kreatif berkarya Ke IG gue. Oke. See, that's Oke. how I make this happen. 4.000-nya itu dari Iya. situ emang Tapi, karena giving dulu ya. Oke. Jadi pada saat itu gue nggak kepikiran pengen nyari follower sih. Ngerti nggak? Maksud gue nggak gue rencanakan ya cari follower dengan Iya, gue iya, bikin iya, ini. iya. Itu kan jadinya 1 tambah 1 sama 2 dong. Iya benar. Gue Dan nggak ada fokusnya fokus ke diri sendiri kalau itu ya. Gue nggak ada rencana itu. Ah. Gue bilang itu hanya bonus buat gue. Oke. Jadi pada saat itu gue bikin itu bulan Agustus tahun lalu, Juli tahun lalu, jadi udah setahun lebih. Oke. Terus habis itu kita kita bikin tiap Sabtu kelas 1,5 jam, kelas 1,5 jam. Terus habis itu sebulan tuh bisa ada 3 kelas, 4 kelas free. Semua orang tuh Zoom? ya pasti Zoom, nanya sama ya. gue, ini beneran free? Gue bilang ini beneran free gitu. Kalau mau bayar terserah. Dia gitu mau ya. bayar sih, bayar aja sama yang lain, gue bilang gitu. Ya, nanti IG-nya belakangan dia jadi sebutin dulu. Iya. Biar semuanya pada nonton. Iya. Nah, IG-nya belakangan ya. Tunggu Iya. ya kalau mau tahu. Nah dari situ itu salah satu hal yang akhirnya tiap minggu gue cuman intinya cuma satu, gue punya konten buat Instagram gue. Oke. Dan itu nggak ada maksud untuk kalau dengan punya komunitas itu adalah buat gue Instagram gue, nggak. Justru gue cuma memanfaatkan Instagram gue untuk itu. Tapi itu dampak urusannya. baliknya ke Instagram gue. Kalau ditanya 2020, 2021 tuh apa yang gue pelajari banyak banget kali ya. Gue belajar Canva, gue Oh, belajar baru desainnya kayak gimana, asli. Gue presentasi gue bikin lucu-lucu dan gue ternyata itu gue emang orang kreatif kan dari dulu. Gue tuh emang suka gitu dengan hal-hal yang sifatnya tuh ada warna-warni, gambar, dan Colorful. segala ya colorful. Terus abis gitu gue ngedesain Canva, terus diajarin tentang apa. Plus kelas-kelas yang diajarin itu pun ngasih gue masukan kan. Misalnya gini lah masukannya. Logo lo itu warnanya apa? Misalnya kalau logo lo warna merah itu bikin orang lapar. Iya. Oh oke. Makanya Kentucky Fried Chicken itu warnanya merah, Merah, karena iya, orang iya, lapar, iya, iya. bawaannya lapar. Kalau ungu itu lebih tentang hal yang sophisticated. Nah gue yang diajarin di kelas gue tuh yang kayak gitu-gitu. Salah satunya oke. bikin kontennya gimana buat Instagram dan Facebook lo. Terus abis itu mengelola keuangan, Oke, itu juga iya, ada. iya, iya. Jadi gue pikir kalau gue cuma nolongin orang sendiri kebatas, tapi kalau gue punya wadah dan ada orang-orang yang gue jadi wadahnya bisa nolongin orang lain lagi, kenapa enggak? Betul. Berarti itu rahasianya ya sampai bangkit itu karena emang pengen nolongin orang, pengen sharing ya. Bukan tentang nolongin orang doang, karena ngebantu orang supaya mereka bangkit lagi tuh salah satu tujuan hidupnya gue gitu, Iya, yang gue temuin iya. pada saat yang renung Jelas, tadi. iya. Nah, gimana cara naikinnya? Kalau untuk Instagram, yang gue lakuin adalah rajin posting, rajin cari konten. Nah, lo kalau cuman rajin posting, elonya kagak ngapa-ngapain, ya kagak ada isinya. Gue tuh orang yang selalu percaya gini,
Kalau lo coach, lo ngomong sama orang hidupnya mesti kreatif, lo juga mesti kreatif, Lis. Oh. Jangan cuma ngomong walk the talk doang, ya. Lis. Oke. Nah artinya akhirnya apa yang gue lakuin, gue selalu cari cara untuk gue kreatif. Apa yang gue lakuin, gue belilah tuh online yang paint by number yang pakai kuas cat air, gue sambil ngegambar cari ide, gue nelfonin orang gue cari ide, gue masuk kelas meditasi gue cari ide. Terus gue lari pun gue bikin konten dari lari apa, bikin reel iseng. Kreativitas itu hanya datang kalau lo nya sendiri emang clear juga sama lo mau pakai ini sebagai alat buat apa gitu, bukan cuma ngelakuin doang iseng, karena nggak berjangka panjang kalau lo cuma iseng. Dan akhirnya dimulainya itu dari tahun lalu pada saat masa pandemi itu, dan naikin follower itu kreatif berkarya cuma salah satunya sih. Masih banyak lagi sih konten Instagram gue tuh banyak banget. Maksudnya gue suka masukin quotes, gue bikin kartu coaching sama partner-partner gue yang fotografer untuk menunjukkan foto-foto tanah air, namanya kartu tanah air. Jadi foto-foto dia seluruh Indonesia yang dia foto, itu dia masukin, gue kumpulin sama temen gue, kita bertiga. Habis itu kita jadiin itu sebagai, terus ada quotes-nya, dan itu kita jadiin kartu coaching. Jadi ada kartu coaching kayak kartu tarot, tapi bukan kartu tarot, ini kartu coaching. Jadi ada value dalamnya gitu, ada value, tapi gambarnya tentang seluruh kebudayaan Indonesia. Oke, ya. Jadi, wah, luar biasa sih. Harus melihat sih nanti. Ngasih harus ngeliat. Gue begitu ada gambaran clear sih. Iya, nggak apa-apa nanti itu ada. Ya maaf ya. Nggak apa-apa. Jadi maksudnya adalah yang gue dapat itu adalah bahan-bahan untuk bukan cuman gue tentang training. Jadi bahan-bahan juga buat kreatif berkarya. Kalau tanya tadi, misalnya nyambung ke offline dan online tadi ya. Gue cari cara bagaimana membuat online gue itu menarik. Iya. Gitu. Dan training gue itu bukan bukan cuman ngasih materi, gue ngomong sendiri. Gue itu pendekatannya emang private. Iya, personal. Banget pendekatan gue. Nah, apa yang gue lakuin adalah akhirnya melakukan workshop dengan pendekatan yang sangat personal. Workshop online tadi? Yes. Oh, oke. Jadi gue nggak cepet-cepet ngasih satu materi, gue minta mereka untuk merenung dulu. Habis itu baru Habis itu satu Grup. kelas biasanya ada Oh, iya. 8 orang, 10 orang, 12 orang, 15 orang kayak gitu. Ya jadi lebih smaller kayak gitu. Terus sesi coaching of course lebih gampang lah karena one on one kan ya. Adaptasinya gimana tuh gitu? Walaupun kaku ya pertamanya kayak kalau gue ngelakuin workshop tuh kayak gue ngomong cuman sama laptop gue gitu. Terus gue ngebayangin laptop gue ngomong gini, gue lelah dilihat muka lo. Itu kayaknya yang terjadi ya. Kayak laptop gue tuh kayak pengen ngomong gitu. Kayak gue lelah lihat muka lo lagi. Ini ternyata kalau gue ngomong. Iya, muka lo lagi gitu. Nah, itu baik kapan ya maksudnya? Apanya tuh? Mulai, itu kan berarti udah berbayar. Nah sebelum itu kan bener-bener hilang terus ngelakuin hal-hal yang emang ngasih free kan. Nah akhirnya mulai menemukannya gimana caranya tuh sampai bisa bikin sesi online berbayar dan income dapat lagi. Berapa lama dan gimana caranya tuh? Gue akhirnya gini, gue nggak jualan diri gue hanya untuk online berbayar karena menurut gue itu nggak terlalu, karena kasihan juga banyak orang yang secara ekonomi juga jatuh dan bukan fokus primary kan ikut training kita. Ya kan? Kecuali lo bener-bener ngejual kayak di digital marketing, orang nyari. Jelas, ya. Tapi berapa banyak sih orang yang ngasih training digital marketing? Itu banyak Iya, banget. jadi banyak banget. Ya, online banyak banget ya. Ribuan. Dan akhirnya kelas training juga jadi ketengan. Training 2 jam harga 50.000. Iya, benar-benar. Kalau gue cuma ngandelin tentang cuma jualan training itu kayak 1 tambah 1 sama dengan 2. Iya, betul. Gue nggak ngandelin itu. Oke. Jadi apa yang gue andelin untuk pemasukan gue adalah gue tetap menjalin network sehingga gue tetap di hire per corporate walaupun cuma dikasih 1-2 klien buat coaching. Gue tetap ngejalanin. Jadi gue nggak bisa mengandalkan diri gue hanya ke satu hal yang dari dulu gue lakuin, abis itu kekeh ngelakuin hal yang sama, nggak bisa. Dan itu network yang lama berarti yang tetap ngasih income. Iya. Cuman selama waktu luang lu isinya dengan berbagi sama orang banyak tadi yang free tadi. Nah, dari Instagram pun akhirnya gue monetize, tapi bukan Instagramnya ya, bukan dari iklannya.
tapi gue ditemukan oleh beberapa pihak. Oh. Gue jadi ngajar di beberapa sekolah. Terciduk ya. Ya, terciduk gue. Oke. Gue ngajar di beberapa universitas tentang bagaimana membangun jiwa entrepreneurship untuk UMKM. Satu hal yang selama masa pandemi dari tahun lalu adalah kolaborasi sih. Kolaborasi. Yes. Kolaborasi itu beda dengan berteman doang atau cuman berpartner. Oke. Kolaborasi itu lo bener-bener lo enggak memaksakan lo harus bisa yang itu. Oke. Karena secara mentality terlalu berat kalau lo memaksakan diri lo, gue harus bisa semuanya atau bisa bidang-bidang yang gue nggak kuasai. Iya. Kayak contoh gini, gue jago ngomong, temen gue jago marketing, gue nggak jago marketing, dia jago ngedesainnya, kita kerjasama. Oh, iya, betul. Dia di bagian desainnya, kita kolaborasinya di situ. Dia bisa di bagian apa, gue di bagian apa. Ya, orang desain, digital marketing, Iya, orang yang betul. ngomongnya, yang Betul. bikin materinya dan sebagainya gitu. ya. Betul. Oke. Jadi apa yang gue lakukan adalah belajar sambil ngelakuin dari orang yang gue kolaborasi with. Dengan orang yang gue ajak kolaborasi, gue sambil belajar. Oh itu gitu ya, itu gitu. Oh, cara digital marketing gini tuh, Iya. oh gitu, oh cara ngedesain gini. Oke. Jadi gue nggak berusaha untuk semuanya gue harus tahu dulu, semuanya gue harus bisa. Kenapa? Karena pandemi itu kan ngenain mental gue juga ya. Secara pendapatan gue mungkin cuma 30%-nya dari pendapatan gue tahun 2018-2019. Oke. Kadang-kadang malah lower gitu. Hmm. Tapi apa yang menarik adalah karena pendapatan cuma 20-30%-nya, gue ada masanya tuh gue, aduh gimana ya, ada. Tapi masa-masa di mana gue pengen berkarya itu lebih kencang. Dan gue enggak terus-terusan kayak aduh mikirin dan stres, dan akhirnya tujuan gue tadi mikirin gue pengen bantu orang, gue juga pengen tetap berkarya. Gue inget banget kalau setiap gue doa gue cuma bilang, Tuhan gue cuma pengen berkarya, kasih kesempatan gue untuk berkarya. Itu doa gue sama Tuhan. Oke, justru tapi begitu kena dampak dan memang lagi down dan udah mau give up, itu yang ngingetin ya, Iya. gue pengen berkarya, Iya. berkarya kasih jalannya. Iya, dan gue termasuk orang yang beruntung, gue dalam dunia yang dimana gue senang baca buku, gue lihat-lihat artikel. Ada satu masa gue tuh down banget tahun lalu, kayak tahun lalu kan lebih parno ya yang, aduh gue sakit nih, sakit tenggorokan dikit, bukan nih, kayak gitu. Capek sendiri gitu ya. Tapi satu titik tiba-tiba gue lagi dalam titik kayak dikit-dikit gue mikir gue sakit, terus tiba-tiba gue bangun tidur, gue buka LinkedIn, terus ada artikel, terus gue bilang gini, ini artikel yang gue mau sharing sama orang. Langsung nemu ide? Ya, langsung nemu ide gitu. Jadi gue itu beruntung, gue dalam dunia dan passion gue emang gue menyukai hal-hal yang sifatnya memang development. Jadi kadang gue susah ngomong sama orang pun, tiba-tiba gue ikut kelas apa, gue nemu networknya, nemu caranya. Jadi buat kalau gue itu ngegeser value gue itu tadinya adalah tentang independen. Dulu gue pikir independen semua harus gue lakuin sendiri. Oke. Nah, tahun 2018-2019 value gue tuh masih kencang banget tuh, independen sama semuanya harus gue capai. Begitu pandemi, gue nanya sama diri gue, emang gue mau mencapai itu buat apa sih? Gue dapetin itu tuh buat apa? Apa mau kelihatan keren? Terus kelihatan keren buat apa? Buat tentang apa? Gue kayak balik lagi melihat ulang lagi hal-hal yang dulunya gue pikir penting. Begitu masa pandemi udah nggak penting lagi. Pergeseran value-nya ke sana ya. Iya. Jadi lebih dewasa gue sih. Membumi. Iya. Berubah dari yang tadinya semua tentang gue, kayaknya enggak deh. Iya. Pas pandemi ini kayaknya enggak deh. Lebih ke arah yang tadi, Betul, giving, betul. bantuin orang, develop orang. Giving juga bukan berarti, wow kayak martir, wow semua gue kasih ya. Iya. Giving itu buat gue juga apa? Gue untuk lebih tenang, gue juga untuk lebih bisa kreatif lagi, gue bisa juga punya network. Iya. Jadi bukan kayak, wah gue bukan Mother Teresa yang akan ngasih Iya, dirinya iya. sampai segitunya. Tapi itu ngebantu gue untuk keluar dari breakdown mental gue. Jadi pada saat gue lagi lelah, lagi capek, dulu tuh gue bisa bilang gini, segitu aja lari, masa cuma 5 kilo, lu 10 kilo dong. Setiap lari tuh gue suka ada pemikiran-pemikiran itu. Terus gue mikir lagi sekarang, buat apaan gue lari 10 kilo? Dulu mau lari 42 kilo, ya iya, sekarang enggak kan? Buat Jadi, sehat aja. Ya buat sehat aja, 4 kilo juga cukup.
Walaupun abis 4 kilo masih bisa skill lagi, asik. Iya. Jadi nggak membuat things tuh jadi beban buat gue. Nah itu mungkin yang bergeser dan membuat gue jadi mudah berkolaborasi sama orang. Walaupun sih nggak semua orang akhirnya gue temukan mudah dibikin kolaborasi ya. Ada akhirnya juga yang breakdown juga relationship-nya atau apapun. Tapi ya naik turun lah kita. 2021 ini nih. Ada program apa aja dan goalnya apa sih sebenarnya yang mau dikreasikan di 2021 ini? Oke. Ya. Gue tuh tadinya begitu selesai 2020 mengharap 2021 everything is gonna be better gitu ya. Ternyata jedeng. Mau akhir tahun. Apa? Begitu 2021 gue itu di akhir 2020 kan udah mulai punya network dan dapetin hal-hal yang kerjaan dari network baru gitu ya. 2021 somehow gue justru nggak ke arah situ dan gue berpikir lagi apa ya yang bisa gue lakuin lagi, apa yang bisa gue karyakan lagi. Oke. Nah akhir dari 2020 ke 2021 ada satu orang yang tadinya partner gue tapi udah dia mengundurkan diri ya, kayaknya dia lelah sama gue. Oke. Dan itu ngajak untuk bikin sekolah coaching. Oke. Dan yang menarik adalah gue mikir gini, buat apa gue buka sekolah coaching? Gue selalu harus nanya ke diri gue, bener, gue bukan oportunis. Karena gue nggak mau, karena mungkin juga trauma mungkin ya, atau parno zaman dulu bikin usaha atau bikin usaha sendiri itu nggak menghasilkan atau tidak membuat gue jadi lebih lelah. Mendingan pakai bendera nama gue sendiri aja udah cukup. Iya. Gitu. Jadi nyamannya udah tuh beda nyaman. lagi. Iya. Kalau dulu kan nyaman kerja sama orang. Sekarang nyaman pakai bendera sendiri. Aneh-aneh lah, Iya gitu. Belum lagi badan hukumnya, belum pajaknya, belum apanya, banyak banget kan. Gitu. Terus habis itu, tapi terus gue mikir gini, gue jadi coach, jam terbang gue udah sekitar 1.800 sampai 1.900 hours coaching selama 10 tahun. Ya, karena kita ngitung jamnya kalau untuk sertifikasi. Jadi ada badan coaching ICF namanya, International Coach Federation. Mereka itu akan ngasih lo kayak gelar, kayak SH apa segala macam. Itu ada akreditasi coach certification, ada professional coach certification, ada master coach certification. Kalau yang SCC itu cuma 100 jam. PCC itu 500 jam, PCC itu Professional Coach Certification. Yang MCC itu 2.500. Nanti di prosesnya dari kontrak-kontraknya gitu? Iya, bukan dari kontraknya, dari lognya. Ya. Tapi kalau personal coaching masuk juga berarti? Masuk. Berarti setiap kali kita coaching harus report? Iya, dan itu mendapatkan sertifikasi itu bayar dan ada ujiannya. Jadi kayak sertifikasi kayak asuransi kayak gitu, itu sama persis. RFP, CFP kalau di kita. Jadi kalau orang dan itu menjual ke klien. Iya. Dan orang nggak bisa bohong ya kalau bilang, oh gue udah 2.500 jam pas dites, bohong nih, nggak mungkin 2.500 jam kayak gitu. Nah gue itu sama gue akhirnya mencari partner. Nah gue akhirnya berpartner sama satu lagi perempuan yang emang sama-sama doyan belajar. Yang ini lebih entrepreneur nih orang ya, mandiri banget. Namanya Mbak Sari. Akhirnya gue tadinya bertiga kita bikin ini, sekarang end up-nya tinggal berdua. Nah kita berdua bikin sekolah ini adalah rencananya kita pengen pakai wadah again. Kita kayak tadi ternyata passion gue adalah punya wadah, ada wadah, jadi wadah. Ya. Nah begitu gue bikin wadah ini gue cuma mikir gini, kalau gue bisa ngajarin guru-guru di pelosok, orang-orang di pelosok untuk bisa memberdayakan orangnya yang ada di pelosok, itu passion gue sekarang. Gue pengen banget ya, satu hari nanti nih gue ngebayang sekolah gue, orang dari luar kota mana datang, dia pengen ngebangun misalnya apa, sekolah kah, atau tempat apakah, kayak apakah, yang ada di daerah-daerah. Jadi buat gue, passion gue adalah pengen ngebangun negara sih, ini agak klise ya, tapi buat gue penting, jujur aja maksudnya. Buat gue tuh artinya gede. Gue pengen ngerasa diri gue tuh punya arti untuk bisa ngebangun nih tempat, nih negara gitu. Somehow pakai expertise gue gitu. Apa yang buat lu berpikir kayak gitu akhirnya? Umur sih kayaknya, udah tua juga. Makin wise, makin pengen meninggalkan. Umur kayaknya. Gue emang dari tahun 2000 dalam dunia pengembangan, orang dapetin sesuatu yang happy gue duluan gitu.
Itu udah ada di dalam diri gue. Iya. Tapi waktu itu masih tentang ngembangin karir gue, kayak tadi lo bilang fokusnya ke gue gitu, masih ada guenya. Lama-lama waktu di corporate ngembangin network gue, masih banyak juga tentang guenya dapetin. Sekarang begitu masa pandemi, tiba-tiba ada orang dari Jember telepon gue, Mbak boleh nggak ajarin para mahasiswa kita 500 orang ngomongin tentang mental wirausaha. Terus gue kaget, wow. Ibu, tapi saya bukan pewirausaha, saya hanya untuk membangkitkan motivasi dan bagaimana para orang-orang ini punya mental yang baja. Gak apa-apa, itu yang kita perluin. Gue bisa ngajar di universitas, gue bisa ngajar di satu klub universitas di Semarang juga tentang itu. Gue bisa ngajar untuk para guru-guru SMP di daerah Bekasi tentang gimana caranya membuat mental kita kuat untuk masa online ini. Tiba-tiba tuh gue didekatkan kepada banyak banget pihak-pihak yang membangun orang lain lagi atau dalam dunia pendidikan. Ternyata kalau ngelakuin sesuatu nggak cuma why-nya doang ya, tapi what for ya. Yeah. Buat apa gue ngelakuin ini tuh keren banget itu ya. Yeah. So gue banyak kayak disebutnya pause button kalau buat gue. Pause button tuh kayak lo neken tombol pause. Iya. Oh, Lo- pause. pause. Paus gitu ya, Paus. ikan paus, yang tandanya begitu, itu. Kalau dipencet, itu tuh kayak, ini gue dapat dari ilmu yang gue belajar juga ya buat gue ngajar di kelas. Gue aplikasiin ke diri gue, dimana gue pause button untuk kayak berhenti, gue tarik nafas, gue nanya ke diri gue, ini ada gunanya nggak ya gue? Marah-marah, kesel gitu, atau bete gitu, ada gunanya nggak ya gue? Terus pause button kadang-kadang bertanya di saat gue kayak lagi diem sendiri terus ngomong, ini gue ngelakuin ini dampaknya apa ya buat gue? Gue mau bawa kemana ya? Gue pengen apa ya? Karena inilah pertanyaan-pertanyaan yang gue consistently nanya ke diri gue. Bahkan sebelum lo wawancara gue nanya ke diri gue pengen share apa ya? Yang berguna tuh apa ya kira-kira dari diri gue? Jadi gue emang consistently tuh punya default ya, gue belajar untuk, gue punya default untuk selalu balikin nanya itu ke gue sehingga gue selalu kalau ngomong sama orang atau ngelakuin sesuatu itu ada tujuannya. Nice. Ini pause button ini kapan mencetnya nih? Maksudnya ada waktu itu kan ada orang yang sibuk terus gitu. Terus Oh itu part 3 tuh. Oh part 3 ya, iya. Oke kita saksikan di part 3. Kapan harusnya kita pencet pause button ya? Nanti aja, itu ntar aja. Iya. Karena itu itu orang kerja terus kan kadang-kadang nggak iya, tahu kan iya. harus pause-nya kapan. Tahu-tahu udah gila aja. Iya. Nggak boleh. Iya. Pause. ODGJ. Ya bisa aja pandemi ini maksa kita semua jadi pause tuh Pause. sebenarnya. Iya. bisa Nah jadi. sebenarnya bener kata lo Per. Sebenarnya banyak banget kesempatan dalam hidup tuh meminta kita sebenarnya untuk pause. Banyak banget. Kayak kita sakit itu kan pause button. Iya benar. Oh, iya. Gua kalau pas opnam itu benar-benar pause button merenung tuh kok bisa begini dan sebagainya. Tapi jangan opnam doang ya Iya, kan, iya. ngeri banget. Opnam malah ya. Iya, jangan bahkan sebelum opnam gitu Iya, ya. Kalau bisa betul, jangan betul. Kalau opnam. bisa jangan di waktu opnam. Terus pause button itu adalah di saat-saat gue lagi tiba-tiba lagi capek apa, gue ngerenung gitu. Tapi memang bener kata lo, nggak semudah itu. Biasanya kalau di dalam kelas gue, kita tuh selalu ngomong kalau gue lagi ngajar, satu hal yang gue tekanin adalah pause button itu diperluin kalau lo udah segitu ke-triggernya terhadap sesuatu dan triggernya itu nggak membawa keuntungan apapun buat lo. Oh contoh hal kecil tiba-tiba gue udah emosi gitu. Betul. Heeh. Itu trigger. Oke. Nah, lo sadar apa aja trigger lo, itu akan membuat lo tahu kapan lo akan mencet pause button. Iya, Oke. waktu gue berhenti dulu ya. Bukan karena Iya. yang tadi pas setiap meditasi gue rutin meditasi dan itu adalah pause button gue enggak juga. Meditasi gue adalah pause buttonnya gue. Oke. Kalau untuk gue lebih bisa tenang, nafas lebih panjang. Terus gue untuk, jadi meditasi gue tuh meditasi bahagia namanya. Di Oh, mana ada lagi ya? iya, bahagia untuk rasa syukur. Oke. Bersyukur. Kalau ditanya, lo kita bahagia karena apa? Karena kita bersyukur. Emang lo kalau bahagia aja kalau lo bersyukur atau terbalik? Bersyukur. Atau lo bersyukur karena lo Kalau cuma bahagia bahagia aja? aja oke. Bagus juga pertanyaan. Bagus juga. Iya. Jadi kalau lo bersyukur cuma karena ada yang bagus sama lo. Kalau lo nggak bagus, lo nggak bersyukur. Nggak bersyukur. Oh iya betul. Padahal tiap masalah juga ada yang bisa disyukuri sebenarnya. Banget. Kalau orang dulu bilangnya kayak orang Jawa bilang pasti selalu ada Untung. hal Ada positif. untungnya ya. Untung. Tapi Iya. sebenarnya itu cara mereka untuk nge-post diri mereka untuk nggak ngelihat sesuatu
itu negatif itu berulang-ulang terus-terusan terjadi. Oke. Waduh, ini bisa dibikin part 4 ya. Kita ngomongin meditasi bahagia, post button tadi. Oke, iya. Wah, ya Allah. Ngobrol sama coach ini nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya Iya, ya. nggak ada Istilahnya. habisnya. Iya, Gue iya, itu iya. pada intinya gue melakukan yang gue kasih ke orang gitu. Gue melakukan juga, gue melatihnya ke diri gue. Semalam tuh gue ketemu salah satu coach yang lahir cerebral palsy, Oh iya. CP, Ya, ya. CP. Karena dia itu prematur di usia 6,5 bulan. Wow. Dia CP, Mhm. terus kemudian dia sekarang psikolog, jadi psikolog, ya. CP bisa jadi psikolog? Iya, gila Berarti ya. otaknya nggak terganggu sama sekali? Terganggu, tapi dia berusaha untuk terus dia belajar. Dia satu langkah lagi jadi psikolog gitu ya. Wow. Terus dia lagi mengembangkan diri dia jadi coach. Umurnya masih 25 tahun. Nanti kalau mau bisa gue kenalin. Oke. Oke? Boleh. Boleh banget. Itu network baru buat gue. Ya. Nah, yang menarik dia itu juga bilang gitu. Wah, gue saya beruntung nih bisa ketemu kalian gitu. Saya bisa belajar dari kalian, dia bilang kayak gitu. Nah, yang menariknya lagi adalah kalau gue nggak seterbuka kayak gini, gue nggak akan ketemu orang kayak dia gitu. Jadi network itu hanya bisa gue dapat dengan gue menerapkan ke diri gue sendiri, gue latih apa yang gue ajarin. Terus dia juga bilang nih, yang namanya Andre itu bilang gini, aku tuh jadi psikolog sebenarnya adalah aku mau terapin ke diri aku sendiri karena aku juga rawat jalan juga jadinya. Lucu ya bahasa dia, rawat jalan, gue ngakak gitu. Tapi gue pikir lagi gitu, bener juga ya, karena gue jadi coach itu gue nggak ngerasa diri gue lebih expert daripada orang, karena gue ngerasa ilmu yang gue pakai sebenarnya berguna buat gue kok. Iya. Saat nanya dia kasih jawaban juga. Iya, jadi gue nggak Membangun ngerasa juga, gue ya. lebih tahu daripada lo. Iya. Gue lebih tahu daripada lo. Enggak, gue udah pernah ngalamin aja, mungkin lo beda kali gitu. Jadi gue nggak lebih hebat atau lebih jago daripada siapapun gitu. Gue cuman senang baca, gue punya passionnya, that's it gitu. Tapi gue nerapin ke diri gue sendiri. Maksud gue, kalau gue boleh nyimpulin ya, maksudnya lu memberikan sesuatu hal, tapi lu juga akhirnya mendapatkan hal yang lu berikan juga. Semua apa yang lu beri, lu balik ke lu juga kan. Tapi lu gak mengharapkan maksudnya. Iya. Fokusnya bukan di lu harapin sesuatu yang balik. Iya. Yang penting lu beri aja dulu. Benar. Karena orang kebanyakan sekarang kan, apalagi keadaan kayak gini kan, ngarep sesuatu apa yang bisa kita dapat. Iya. Iya. Kalau ngarep sesuatu yang apa yang kita dapat, ya mungkin kita dapat tapi orang lain belum tentu win juga ya. Iya. Tapi kalau Iya. udah memberi, orang itu win, otomatis balik Iya. lagi dengan cara yang berbeda. Gila itu. Nah, makanya itu Keren sebenarnya banget bisa sih. jadi konsep doang ya. Maksudnya Maksudnya kalau orang denger tuh bisa jadi cuma Ini konsep konsep sebenarnya. banget sih lo, ya Lu lo bakal aja lakuin gitu. Sebenarnya, iya. Tapi buat gue sambil jalanin. Jadi apakah, makanya gue pernah bilang, gue lebih tahu. Enggak, gue nggak lebih tahu, tapi gue ngerasain sendiri. Jadi apakah mungkin buat lo? Mungkin aja. Tapi apakah udah pasti bisa ngerubah hidup lo? Nggak, belum tentu. Jadi gue nggak belagu, sok tahu gitu sama orang. Lo tuh harus gini, lo tuh harus gitu. Makanya gue risih dipanggil coach. Buat gue coach itu profesi, bukan siapa gue. Oke, ya, not define me ya. Ya. Oke. Biasa ya. Luar biasa banget sih Bar, yang ini sih. Kalau nggak di stop ini, Iya, nggak selesai. kalau nggak di stop Ya, hujan. sebenarnya kalau teman-teman mau tahu lebih dalam lagi ya langsung aja Ya. kepoin IG-nya. Langsung kepoin IG-nya. Tadi padahal gue nanyanya tuh program 2021 loh, tapi jawabnya kemana-mana nih. Iya Ada yang kan? mau sampein nggak coba program 2021 ini yang mungkin khususnya di sekolah coachingnya gitu. Kalau misalnya gue pengen jadi coach nih, gimana sih? Kemana Atau gue bakal dan- dapat ya. apa gitu? Kalau lo mau jadi coach, lo cuman tinggal, kalau lo emang suka dan dunia lo punya tim, lo managing tim, atau lo mau aplikasiin ke perusahaan lo sendiri, ataupun lo mau jadi profesional eventually gitu ya, akhirnya itu nggak susah kok gitu. Nah, kalau gue bikin sama Hita, nama sekolah coaching gue namanya Sama Hita. Tadi gue baca deh. Ya, ini dia. Ya, kita buka. Sosmednya. Hah? Sosmednya udah Ada sama karena baru ya, follower juga masih dikit banget, sama Hita Lastari. IG ya. Ya, IG. Nah, sama Hita itu artinya stay true to your purpose. Wow, Itu bahasa apa tuh? bahasa Sanskerta. Oke. Stay Bahasa Indonesia apa?
Nggak, coba artiin dulu. Stay true to your purpose. Setia pada tujuan Anda. Ini yang mau saya sebutkan tadi. Oke. Oke. Gitu. Oke. Oke, so jadi aku bikin ini ada meaningnya, namanya ya, pas kita cari. Nah, yang kita nggak bilang sekolah kita lebih baik daripada sekolah coaching yang lain, kan ada sekolah-sekolah coaching yang udah besar dan udah lama. Tapi yang membedakan kita adalah begitu kita menggabungkan self development terhadap sertifikasi coaching yang didapatkan oleh seseorang. Jadi kalau lo ikut program kita, makanya program kita, kalian lo tuh bukan masuk kelas gue 2 hari lo jadi coach, enggak. Lo ikut program selama 4 bulan. 4 bulan programnya. Yes. Program 4 bulan, 2 bulan pertama lo akan ngembangin diri lo sebagai seorang leader. Leadership lo, ngomongin soal area hidup lo, ke challenge-challenge dalam hidup lo, dan lo akan di-coaching sama kita. Berarti Oke. leadership itu bisa semua sebenarnya. Banget. Ya, nggak cuma di Tergantung kerjaan value ya. lo, ya. Tergantung value lo dan lo fokusnya kemana. Nah, Kalau fokusnya banyak gimana? Misalnya gue pengen jadi leader yang baik sebagai bapak, sebagai suami di rumah tangga, sebagai leader di kerjaan, sebagai leader di tim gitu, bisa juga? kita cari benang merahnya di antara semua area itu. Iya, kenapa Di gue? situ lah Iya. dibelanjainnya. Oke. Nah, dari 2 bulan itu 2 lo bulan di itu, coaching, lo tuh kayak dicontohin sama kita gitu loh coaching itu. Oke. Nanti setelah 2 bulan kedua, lo diajarkan kita bagaimana proses dalam meng-coaching orang dan mengembangkan orang. Oh, Nah di step-stepnya situ, itu, begitu lo oke. meng-coaching orang, kita akan mengobserv lo seperti apa saat lo meng-coaching orang. Oh, di 2 bulan yang Iya, keduanya itu ya, ah-ah. oke. Sedangkan kebanyakan sekolah coaching itu memfokuskan caranya meng-coaching, sistemnya meng-coaching, etikanya meng-coaching. Kalau kita itu hanya sebagian dari Tapi lebih keseluruhan terapan program juga kita. ya, Betul. oke. Jadi ada terapannya, ada tentang dirinya kita, ada tentang well-beingnya kita yang kayak tadi Wah, gue iya, berkaca, iya. post button, itu semua ada di dalam program karena gue yang ngedesain. Gue yang ngedesain programnya. Gila, menarik banget ini. Iya. Ini nggak cuman gue jadi coach, tapi emang gue jadi panutan juga, jadi Iya, leader iya. juga, dan jadi coach Iya, yang karena istilahnya sehat, Iya. waras lah otaknya lah gitu kan. coach yang baik adalah udah banyak. Coach yang hebat adalah nerapin ilmunya buat diri sendiri juga. Iya. Itu Di prinsipnya kita. Jakarta. Itu Jakarta. Online? Dan itu ada online, ada offline-nya. Jadi selama 4 bulan itu ada program kita ketemunya. Waktu itu yang batch legacy kemarin tuh yang pas COVID lagi turun-turunnya itu, kita sempat bawa peserta kita pembukaannya untuk kita glamping bareng. Wow. Jadi oke. Wow. programnya itu Apa itu? Glamour camping. Oke. Iya makanya Apa itu? antara serius dia nggak tahu, iya, dia tapi nggak tahu glamping. gue nggak ngerti, gue nggak tahu bedanya di mana, differentiate. susah kalau istrinya lagi hamil mungkin Iya, dia iya, fokusnya iya. di Iya, rumah terus ya. Ya. Kita wow, apa itu? Oke, jadi glamping, jadi Oke. kita di alam terbuka, jadi ngajarin tentang leadership tapi di alam terbuka. Oke. Eh, kita bikin itu, terus kita pakai tempatnya Wika di Wika Satrian, kita pakainya. Terus semua protokol ya. Iya, dengan protokoler, terus habis itu penuh dengan kegiatan yang lebih ke alam, gitu. Seru banget, dan itu beda banget sama program-program sekolah Umum, coaching ya? lainnya. Iya, iya. Umum. Terus kemudian nanti ada bagian ketemunya lagi, itu mungkin kayak kemarin tuh di Jakarta. Jadi kita tetap misalnya kita sewa ruangan atau apapun. Jadi ada konvensi. online juga tapi ada kelas-kelas Zoom-nya. Jadi full Oke. package banget sih. Dan 4 bulan ya. 4 bulan itu berarti berapa jam ketemu atau berapa hari sekali ketemu di online dan Nggak berapa hari sekali, 2 minggu sekali online. 2 minggu sekali online. Terus kemudian ketemunya itu sekitar awal tuh 2 hari, di tengah 3 hari, terakhir sehari. Jadi 6 hari. Oke. Jadi program untuk trainingnya 6 hari. Coachingnya 8 jam coaching, sesi coaching 8 jam kita meng-coaching kalian. Oke. Oke. Di 2 bulan pertama itu berarti. Oke. Sorry, itu di 4 bulan. Jadi di 4 bulan. 4-4. Oke. Oke, 4-4. Terus habis itu ada bahan bacaan dan tugas yang mesti kalian baca sebagai bagian dari reference. Terus kemudian ada sesi coachingnya udah aku sebutin. Itu dia semuanya. Kurang lebih tuh ada sekitar 60-an atau 70-an jam total. Wow, itu termasuk PR. Iya, termasuk self-learning. Nggak, gua Termasuk saking self-learning. itu termasuk PR berapa jam Iya. gua harus coaching Iya, orang iya, juga ya? iya, Oke. iya, iya. Wow. Yang gue mau tanya, ini pembukaan lagi kapan?
Untuk batch selanjutnya, Iya. batch 1 karena kita udah ngelakuin batch legacy minggu depan tanggal 11 selesai. Wow. Batch legacy. 4 bulannya ya. Ah, Oke. terus kemudian batch 1 itu di bulan Oktober awal. Oktober awal. Seru nih, jadi masih angkatan-angkatan awal nih. Jadi Hmm. kalian Oh, iya, iya. mau kan? Satu boleh nih. Lo kata berapa? Satu. Iya. Masih. Udah lewat satu udah lewat. Enggak, ini Mbak, batch ini legacy kemarin. yang kemarin legacy. Oh, belum. Kenapa Legacy. kita sebut legacy? Ini belajar dari tempat training gue yang dulu. Legacy itu kan artinya warisan ya. Oh, iya. Artinya lo itu adalah pewarisnya orang-orang setelah lo. Dan itu lebih gede. Itu membuat orang ngerasa punya ownership yang lebih gede. Betul. Kalau masalah biaya, Biaya mau disebutkan? Kalau sekarang ini satu batch-nya kalau misalnya lo mau jadi peserta biayanya itu karena ini 4 bulan itu sekitar 18 sampai 20 juta. Ini sertifikasinya juga diakui dunia ya. Jadi sekarang setelah batch legacy ini kita dalam proses untuk pendaftaran untuk sertifikasinya bisa masuk ke ICF. SCF itu Yang International Coach Federation tadi. Oh, Jadi lo oke. bisa ngejar SCC, PCC, MCC. Setelah punya sertifikat itu, Iya, gue iya, mulai iya, bisa betul. ngisi poin lah Betul, istilahnya. betul. Oke. Wah, luar biasa. Dan bahkan kita di Samahita sangat terbuka ya untuk kolaborasi. Misalnya kolaborasi mau bikin apa, karena kan ini kan wadah. Ini kan wadah. Iya, Itu wadah iya. untuk berkembang. Let's say misalnya dia orang daerah yang punya apa, kolaborasinya bisa kita bicarakan lebih lanjut. udah ada yang berjalan? Sekarang ini Contoh, misalnya. kayak lebih banyak kayak pengembangan kayak misalnya guru-guru SMP. Guru-guru SMP itu mereka minta untuk kita ngomongin tentang pengembangan orang. Jadi kita lagi jajakin lebih banyak lagi sih untuk bisa masuk ke area di mana ada kolaborasi. Nah, yang menarik gini. Tadi kan gue bilang ya, yang membuat gue survive itu ada salah satu kolaborasi. ya. Nah, pada saat bangun Samahita kita sadar banget kolaborasi itu adalah daya jual beli dan tawar menawarnya kita sama orang. Dan termasuk expertise. Jadi ada expertise tertentu yang merancangkan kita sesuatu itu datangnya dari kolaborasi. Kalau lo dapat apa, kita kasih lo scholarship apa. Kalau lo kasih apa, kita kasih. Jadi ada timbal balik kolaborasinya kita. Bukan pakai cash, tapi pakai expertise. Oke, ini buat ending kita minta pesan-pesan dulu dari wejangan. Oke, semua ilmu tuh ada di mana-mana sih. Lo bisa nonton YouTube ya, kayak YouTube kalian pasti ada juga bisa pelajarin. Baca, lo Google, semua ada di Google gitu. Kalau lo punya Apple, lo tanya Siri. Siri tahu juga jawabannya. Iya, betul. Gila nggak lo? Jadi kalau ngomongin ilmu tersedia. Tapi ilmu itu nggak tersedia kalau lo-nya tidak menyediakan diri lo dan ngebuka diri lo untuk ilmu itu. Oke. Kayak sama kayak network itu selalu ada. Tapi lo mau ngebuka diri lo nggak buat network itu. Kalau buat gue adalah semua hal yang lo perluin dan lo butuhin tuh ada kok. Cuman memang tidak secepat itu kayak lo jentikin jari kayak siapa Kayak tuh? ada jin gitu ya. Kayak yang Thanos. Abis itu semua berubah. Enggak gitu dunia itu cuma di film. Ya. Kayak contohnya gini, ngobrol sama lo berdua itu justru ngingetin ke gue gitu. Gue malah belajar dari lo berdua ya. Belajar dari wawancara ini ngajarin gue untuk jadi mikir gini tadi sambil ngejawab. Ternyata banyak banget dalam hidup gue itu nggak kecil gitu, gede. Banyak banget hal-hal yang tadinya gue pikir kayak jelek gitu. Ternyata emang itu bagian dari prosesnya. Jadi nggak bisa dibilang, nggak ada orang yang bisa bilang lo harusnya nggak gitu. Nggak juga kok. Gitu. Sekarang hanya lo yang tahu kapan lo emang butuh untuk ngebuka diri, hanya lo yang tahu kapan dan apa yang lo mau capai dan kenapa itu penting buat lo, hanya lo yang tahu. Kalau lo nggak tahu, ya cari bantuan lo untuk lo tahu. Jangan diem aja. Oke. Masa pandemi ini cuma satu yang bahaya, kalau lo nggak ngapa-ngapain. Betul. That's it. Jadi nggak ada alasan terburuk PPKM ini untuk diam diri itu sebenarnya. Ya alasannya pasti ada, tapi apakah itu berdampak buat hidup lo, membuat perubahan buat hidup lo? Menuju apa yang lo mau nggak? Iya, Gitu kan? Iya, betul. So gue sih cuman itu aja sih, gue nggak bisa bilang, ayo kita begini, ayo kita begitu. Gue cuman bilang, hidup mungkin cuma sekali sih. Iya. Gitu. Waduh, luar biasa. Thank you banget nih, Terima kasih banyak. Miss Lista atas waktunya. Oke, terima kasih. Ini ada sedikit Wow. sertifikat ya yang menandakan bahwa jalan sukses Miss Lista ini bisa dicoba. Ya, layak diaplikasikan. Bagi teman-teman yang suka konten kami, silakan like, Share pasang belnya. and comment. Terima kasih. Wow, thank you.